Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Point of View yang didukung oleh Buat kamu yang punya hewan peliharaan apapun, tenang aja. Udah ada Ivisan yang mampu membunuh 99,9% virus, bakteri, bahkan jamur yang ada di rumah kamu. So, pakai Ivisan ya. Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata, bangkit bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Halo, apa kabar sahabat Eljon? Selamat datang di Point of View, POV sudut pandang kita. POV, sudut pandang kita. Inilah talk show yang membuka ruang diskusi, lintas perspektif, lintas realitas, dan lintas generasi. Setiap suara punya ruang untuk bercerita, setiap sudut pandang punya versi dari makna. Di sini, di POV bersama saya Anggi Hilman. Dan sahabat Eljon semuanya, di Point of View kali ini kita akan membahas Beyond the Crown, wajah perempuan metropolitan Indonesia. Tapi sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Ajang Miss Universe Tourism 2026 kembali menjadi panggung bagi perempuan-perempuan terbaik Indonesia untuk menunjukkan kualitas diri. Tak hanya mengedepankan pesona dan penampilan, kompetisi ini juga menilai kecerdasan, kepemimpinan, kepribadian, serta komitmen para finalis dalam mempromosikan pariwisata dan budaya Indonesia. Melalui serangkaian karantina yang intensif, para finalis mengikuti berbagai pembekalan dan penilaian, mulai dari wawasan kepariwisataan, public speaking, etika, hingga kemampuan menjadi representasi Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Dari seluruh rangkaian tersebut, Nadila Aristia berhasil menorehkan prestasi dengan meraih gelar Miss Metropolitan Indonesia 2026. Sebuah gelar yang merepresentasikan sosok perempuan modern yang adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap menjunjung tinggi nilai budaya, kreativitas, dan kepedulian terhadap lingkungan sosial. Lebih dari sekadar sebuah selempang dan mahkota, gelar ini menjadi amanah untuk menginspirasi generasi muda, memperkenalkan potensi kota-kota metropolitan Indonesia, serta mendorong lahirnya perempuan-perempuan yang berani berkarya dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Lalu, bagaimana perjalanan Nadila Aristia hingga berhasil meraih gelar Miss Metropolitan Indonesia 2026 di ajang Miss Universe Tourism 2026? Tantangan apa yang dihadapi selama kompetisi, dan program apa yang akan dijalankan selama masa bakti. POV, sudut pandang kita. Dan sahabat Eljon semuanya sudah hadir bersama kami di sini, Miss Metropolitan Indonesia 2026, Nadila Aristia. Halo Nadila, apa kabar? Hai, apa kabar? Wow. Hai sahabat Eljon dan pageant lovers di Indonesia semuanya, apa kabar? Wow, energinya baik banget nih. Aduh, jadi semangat nih ya, ditemenin sama Nadila. Kita akan berbincang asik nih mengenai perjalanan Nadila menyandang gelar Miss Metropolitan Indonesia 2026. Nah, kita throwback nih ke beberapa bulan yang lalu, bahkan 2 bulan ya, Kak? 2 bulan. Iya. Gak kerasa ya, udah 2 bulan aja nih. Iya, hampir 2 bulan yang lalu ini kan pada saat malam grand final. Terus nama Nadila disebutkan menyandang gelar Miss Metropolitan Indonesia 2026. Apa yang Nadila rasakan pada saat malam puncak itu? Wah, Kak, kalau diinget-inget ya, jujur di situ campur aduk, tapi in a good way. Jadi maksudnya bukan campur aduk yang mixed feeling yang ini nih, bukan yang in a bad way, tapi in a good way. Karena pada saat itu kita bertiga ya, the top 3 berdiri di situ, dan aku jujur aku nggak menyangka pada saat itu aku menjadi salah satu orang yang berdiri berpegang tangan di orang tiga terakhir gitu ya. Aku nggak menyangka. Jadi kalau ditanya perasaannya gimana, tentunya aku sangat bersyukur dan aku bangga kepada diriku sendiri. Aku bahagia karena aku tuh yakin ya, maksudnya semua itu berjalan dengan sangat memang lancar, dan memang semuanya itu sudah rezeki yang memang sudah Tuhan tentukan untukku. Jadi aku sangat senang sih begitu aku diberikan gelar sebagai Miss Metropolitan Indonesia 2026. Aku sangat bersyukur, terima kasih juga, dan aku mau say thank you juga ya kepada pageant lovers yang
udah senantiasa mendukung aku sampai aku di titik ini. Thank you so much semuanya. Wow, keren banget sih. Bener, saya juga pas malam final nonton, meskipun tidak secara langsung di venue, tapi ambience-nya tuh kerasa banget melihat all finalis pada saat malam grand final Miss Tourism Universe Indonesia 2026. Itu benar-benar semua finalis pasti menunjukkan yang terbaik, tapi yang namanya kompetisi kan pasti ada beberapa hal pun aspek yang jadi pertimbangan dewan juri dan lain sebagainya. Dan pada saat pengumuman top 3, wah ini semakin, aduh saya aja yang nonton deg-degan ya, apalagi itu para finalis yang benar-benar berdiri di panggung dengan banyaknya penonton dan lighting kiri kanan gitu ya, luar betul, biasa. dak-dikduk. Nah kalau misalnya ngomongin tentang perjalanan nih pada saat persiapan sebelum dari Nadila itu diumumkan sebagai official finalis nih dari Miss Tourism, itu kan pasti ada beberapa persiapan, mulai dari persiapan mengurus beberapa hal administratif misalnya, apalagi kalau perempuan kan wardrobe dan lain sebagainya, itu pasti akan menjadi hal yang harus diperhatikan tentunya. Nah selain dari persiapan sebelum karantina, dari karantina sampai grand final juga pasti para finalis juga melakukan beberapa kegiatan yang cukup berkesan atau bahkan nggak bisa dilupain sampai sekarang. Nah kalau dari banyaknya kegiatan ataupun perjalanan dan persiapan sampai grand final, apa sih pengalaman yang benar-benar aduh ini benar-benar nggak bisa dilupain sampai detik ini masih teringat? Ada dong pastinya. Selama aku dari persiapan sampai aku di titik puncak, kita closingan pulang ya Kak, di pulang kita karantina, aku harus mengatakan kalau memang yang paling bikin berkesan aku yaitu malam puncak grand final. Karena pada saat itu juga di malam itu aku tuh di crownin as Miss Metropolitan Indonesia 2026 yang sebenarnya aku tuh nggak terpikir gitu loh bahwa aku sampai di situ. Tapi pada malam itu aku kayak wow, seorang Nadila Ristia di crown as Miss Metropolitan Indonesia. Jadi itu sih malam puncak yang paling berharga dan paling berkesan selama karantina. Mungkin dari persiapan awal sampai akhir kita pulang itu yang paling berkesan, karena di situ di malam itu juga kita tuh mengeluarkan versi terbaik diri kita. Kita tuh all out pada saat itu pada malam itu, karena di malam itu penentuan kita sebagai apa gitu kan. Gitu sih Kak. Keren luar biasa. Betul sih, malam grand final itu kayak hajat besarnya gitu ya. Betul. Dan mungkin bisa dirasakan juga nih para finalis ketika sudah melalui rangkaian yang cukup panjang, mulai dari audisi, terus karantina. Itu kan di karantina juga ada beberapa sesi ya, mulai dari deep interview, terus show dan lain sebagainya. Nah pasti kan dari sekian banyaknya kegiatan ataupun rangkaian ada tantangan tersendiri pasti buat Nadila, baik itu tantangan dari internal ataupun eksternal. Ada nggak sih tantangan terbesar yang Nadila rasakan pada saat menjalani kegiatan itu? Pastinya ada sih Kak. Mungkin kalau aku bisa mengatakan dari fisik dan mental ya Kak. Kalau dari fisik, secara fisik tantangannya itu aku harus tetap menjaga kesehatan aku dan mental juga aku harus menjaga. Mungkin pertama dari fisik dulu kali ya Kak. Kalau dari fisik sih aku pasti akan menjaga kesehatan aku, ditambah kita kan selama 7 hari kita karantina, kita kan menjalani semua itu kan dengan kegiatan dengan cukup padat ya Kak. Dari pagi sampai malam lagi. Jadi aku harus menjaga kesehatan aku sih sampai nanti aku bisa mengeluarkan totalitas pada saat malam grand final, karena itu kan yang paling ditunggu-tunggu nih Kak. Betul. Namun kalau misalnya untuk tantangan mentalku, aku harus memberanikan diriku sih. Aku percaya diri pada saat aku karantina sampai aku malam grand final, sampai aku pulang. Ya aku sih harapannya aku bisa menjadi sesuatu ya pada saat itu. Jadi di situ sih, karena aku juga merasa pasti sih yang mengikuti semua ajang-ajang seperti ini, termasuk Miss Tourism Universe ini juga pasti finalisnya semuanya wanita hebat. Ya kan. Dan aku juga mengetahui itu, dan aku juga bisa melihat para teman-teman aku yang mungkin di sana menjadi kompetitor aku melihat mereka semua itu wanita hebat. Jadi di situ sih mentalku diuji. Seperti itu sih Kak. Wow, keren. Nah, jadi tantangannya itu tidak hanya fisik tapi mental juga pasti ada. Teruji jadinya jatuhnya. Dan itu mungkin yang menjadi salah satu tantangan juga untuk para finalis lainnya, bagaimana kita harus mengontrol diri, mulai dari memanage waktu, karena tadi yang Nadila bilang ya rangkaiannya kan cukup padat. Kebayang itu kita lihat finalis, kan kita nih sebagai pageant lovers atau para penonton yang bisa menikmatinya itu lewat media sosial, kita hanya bisa melihat updatean tiba-tiba pagi-paginya udah pada cantik aja nih, udah pada on point. Ternyata di balik itu ada beberapa proses yang cukup panjang juga. Pastinya. Nah, kalau berkaitan dengan pageant,
Kalau boleh tahu ini apakah pageant pertama Nadila atau sebelumnya pernah ikut tuh? Kalau dikatakan pageantry official aku ya, ini pertama kali ya. Miss Tourism Universe ini pageant yang pertama kali aku ikutin. Tapi sebelumnya memang aku pernah mengikuti juga sih, cuma belum sampai ke tahap yang karantina sampai grand final. Karena waktu itu seleksinya kebetulan lebih ketat ya, Kak. Maksudnya memang lebih baik perjalanannya gitulah. Jadi boleh kukatakan aku pernah mengikuti Wajah Femina sih pada tahun 2025. Tapi aku sampai di semifinalis. Jadi belum sampai di finalis, aku jadi belum sempat mengikuti karantinanya. But that's okay. Oke. Salah satu bagian dari perjalanan juga sampai akhirnya Nadila bisa duduk di sini menggunakan crown dan juga sasnya sebagai Miss Metropolitan Indonesia 2026. Nah, ngomongin soal perjalanan awal nih pada saat audisi. Apa sih respon dari orang-orang terdekat Nadila ketika aduh kayaknya aku mau ikutan ajang ini, dan respon mereka itu seperti apa? Oke, mungkin dari orang terdekat ya, karena mungkin begini sih Kak, aku tuh bukan tipikal orang yang apa-apa tuh aku harus ngomong kesana kemari. Jadi memang ya udah just keep silence. Memang aku jalankan dengan ini aku aja ya. Tapi begitu aku mengatakan kepada keluargaku, ke teman-teman aku, ke saudaraku yang mungkin orang-orang terdekat, ya mereka sebenarnya cukup kaget. Maksudnya kok tiba-tiba sih bisa ikut pageant gitu kan? Ya, tapi ini sih jalanku, dan mereka juga mendukung aku, mereka juga mendorong aku, ayo pasti kamu bisa. Mereka semua mendukung aku. So, thank you so much semuanya yang udah mendukung aku. Wah, full of support ya jatuhnya. Jadi memang pada saat Nadila memutuskan untuk terjun ke dunia pageant, salah satunya Miss Tourism Universe ini memiliki ataupun dibekali dengan dorongan support, motivasi dari orang-orang terdekat. Nah, pada saat Nadila nih mendaftarkan diri, aduh saya kayaknya pede nih ataupun mantep nih mau terjun tahun ini, itu apakah karena dorongan pribadi atau misalnya nih kan kadang ada pageant lovers yang kompor-komporin, nah ayo dong join tahun ini di ajang ini, ada nggak? Atau pure kayak aduh kayaknya aku mau mendobrak diri nih buat ikut ajang itu? Kalau misalnya ditanya apakah ada yang mendorong, sebenarnya jawabannya nggak ada. Tapi jawaban yang aku akan kasih tahu adalah aku mendobrak diri aku sendiri untuk mengikuti ajang pageant. Iya, karena memang sebenarnya aku beberapa bulan sebelum aku ikut audisi ya Kak, sebelum aku masuk audisi ke Miss Tourism Universe, memang dalam pikiran aku pengen coba nih ajang pageantry. Gimana ya kira-kira ya? Namun tiba waktunya, kebetulan memang ada rezeki dan memang ada jalannya gitu ya Kak untuk melanjutkan ke Miss Tourism Universe. Kebetulan waktu itu aku ikut tahap audisi, puji Tuhan lolos, keterima hingga bisa menjadi salah satu finalis ya Kak ya, masuk ke karantina dan grand final dan sampai sekarang. Kira-kira begitu sih Kak. Nah, pada saat pengumuman official finalis nih, Nadila lolos menjadi finalis Miss Tourism Universe Indonesia 2026. Hal pertama apa yang Nadila persiapkan pada saat itu? Yang pertama persiapkan yaitu pastinya mental aku. Karena aku tahu waktu itu aku menjadi finalis dan aku di otak aku langsung kompetitor aku nih semuanya wanita-wanita hebat. Jadi pada saat aku diumumkan sebagai finalis, aku harus mempersiapkan semuanya seperti kayak pembelajaran tentang pariwisata dan segala-galanya, mungkin yang aku nggak bisa sebutkan satu persatu ya. Tapi di situ sih Kak, kira-kira highlight terbesarnya di situ. Pada saat pengumuman aku menjadi finalis, di situ sih Kak yang terpikir langsung di otak aku itu. Jadi itu sih Kak kira-kira, karena banyak wanita di sana yang hebat yang menjadi kompetitor aku, tapi sekarang menjadi teman-teman aku, sahabat aku, itu dia sih. Wow, menarik nih ya Sobat Eljon semuanya. Nah, kalau misalnya berbicara mengenai perjalanan hidupnya, apa sih yang paling berharga setelah mendapatkan selempang Miss Metropolitan Indonesia 2026? Pelajaran hidup paling berharga. Aku bisa mengatakan kalau sebenarnya semua proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Karena aku juga berusaha ya Kak, dari pertama kali aku diumumkan sebagai finalis, pertama kali aku masuki Hotel Merlin sebagai tempat karantina kita, sampai aku grand final, sampai di closingan, sampai di detik ini, aku percaya itu semua karena memang usaha yang kita berikan kepada diri kita sendiri supaya kita bisa mendapatkan crown seperti ini. Gitu sih Kak kira-kira. Jadi semua proses itu tidak ada yang mengkhianati hasil asal kita mau terus berusaha dan percaya kepada diri kita sendiri. Wow, setuju banget. Jadi intinya dalam hal apapun gitu ya, kita harus berusaha gitu dan percaya dengan kemampuan yang kita punya. Nah, sahabat Eljon, semakin menarik ini perbincangan kita di sore hari ini, dan tentunya nih selanjutnya kita akan lebih mengulik lebih dalam lagi mengenai Nadila, sosok dari Miss Metropolitan Indonesia 2026. Terutama apa sih yang akan Nadila lakukan nih setelah menyandang gelar Miss Metropolitan Indonesia 2026. Tetapi setelah
ini kita akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di POV Sudut Pandang Kita. POV Sudut Pandang Kita. Didukung oleh